Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Dianti. Saya merupakan guru di SDN 004 Sukan Tengah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswi PPG Daljab kategori 1, kelas PGSD 4, kelompok 4, LPTK Universitas Mula Warman tahun 2022. Kali ini saya akan menceritakan tentang best practice PPL 2 saya. Silahkan simak videonya berikut ini. Latar belakang dari aksi PPL 2 saya yaitu karena pemahaman siswa masih rendah tentang teks eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana. Terlihat dari segi siswanya seperti yang pertama, kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Yang kedua, tidak fokus saat guru menjelaskan. Yang ketiga, mengantuk saat jam pelajaran. Dan yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa. Keadaan ini semakin kompleks dengan kurangnya model pembelajaran yang inovatif, tidak menggunakan media pembelajaran yang tepat, serta pembelajaran masih berpusat pada guru. Dari permasalahan di atas, maka alternatif solusi yang diambil untuk meningkatkan pemahaman siswa yaitu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dan eksperimen dengan aplikasi PET dan alat peraga sederhana. Karena dengan model PBL menuntut siswa untuk berpikir kritis dan eksperimen, anak-anak bisa langsung memeragakan rangkaian listrik secara nyata. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya untuk mendesain pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menjadi referensi bagi guru-guru yang belum menggunakan aplikasi PET dan alat peraga sederhana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, materi teks eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana. Dan yang keempat yaitu agar siswa lebih memahami materi teks eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Peran saya dalam video ini adalah sebagai pengajar dan fasilitator dalam menerangkan materi teks eksplanasi dan rangkaian listrik sederhana menggunakan aplikasi PET dan alat peraga sederhana. Dan bertanggung jawab mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagi siswa, yang pertama, karena belum terbiasa siswa menggunakan model PBL dengan eksperimen. Yang kedua, bingung untuk aktif dalam berdiskusi. Karena bisa dilihat, karena anak-anak siswa tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan tantangan jika dilihat dari guru yaitu belum terampil dalam mengintegrasikan TPEK dalam pembelajaran. Kemudian belum terbiasa menggunakan model PBL, pemilihan media yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Dari tantangan yang ada, maka saya dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan aksi PPL 2 ini? Yang pertama, saya sendiri sebagai pengajar dan fasilitator dalam aksi PPL 2 saya. Yang kedua, murid kelas 6 sebagai siswi dalam aksi PPL 2. Yang ketiga, Pak Fatul Mubarak sebagai teknisi. Yang keempat, Pak Agus Salim sebagai kameramen. Yang kelima, dosen pembimbing dan guru pamong yang selalu memberikan arahan dan masukan demi kebaikan ke depannya. Dan yang keenam, kepala sekolah yang memberikan izin untuk menggunakan fasilitas sekolah demi kelancaran aksi PPL 2 ini. Adapun langkah-langkah aksi dalam kegiatan PPL 2 ini yaitu yang pertama, pemilihan model pembelajaran PBL dengan eksperimen. Karena dengan model PBL dan eksperimen sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu agar siswa terlibat langsung dalam diskusi dan melakukan eksperimen rangkaian listrik menggunakan alat peraga sederhana.
Yang kedua, pemilihan media. Dalam materi rangkaian listrik ini, saya memilih media digital yaitu menggunakan laboratorium virtual. Dengan menggunakan alat peraga sederhana, agar siswa lebih cepat memahami materi yang diajarkan dan terlibat langsung dalam eksperimen yang dilakukan. Kemudian yaitu pembelajaran berkelompok. Tujuannya yaitu untuk melatih siswa berkomunikasi dengan teman sejawatnya, mengeluarkan pendapat, serta mengambil hasil kesimpulan dari hasil diskusinya. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Saya menyiapkan RPP yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, menyiapkan karton sebagai bahan untuk anak-anak menuliskan hasil diskusi dengan PBL dan ditempel di pohon yang terdapat di papan tulis. Kemudian menyiapkan alat peraga sederhana, rangkaian listrik, dan aplikasi PET, dan tidak lupa pula untuk peralatan lainnya untuk merekam kegiatan aksi PPL 2 ini. Dampak dari aksi ini yaitu alhamdulillah anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran kali ini karena yang pertama, anak-anak secara berkelompok bisa saling bertukar pikiran tentang permasalahan yang diberikan. Yang kedua, anak-anak bisa merangkum hasil diskusi jawaban ke dalam daun yang kemudian akan ditempelkan di pohon karton yang terdapat di papan tulis. Yang ketiga, anak-anak senang karena secara langsung terlibat aktif dan melakukan eksperimen rangkaian listrik sederhana menggunakan alat peraga sederhana dan penjelasan guru yang menggunakan aplikasi PET melalui laboratorium Maya. Refleksi dari keseluruhan proses tersebut jika dilihat dari siswa yaitu membuat siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan. Karena secara tidak langsung pembelajaran ini yang terlibat aktif adalah siswa. Karena siswa mulai dari orientasi masalah sampai hasil diskusi yang dihasilkan merupakan hasil dari siswa sendiri. Dan juga dengan menggunakan aplikasi PET, maka siswa secara langsung melihat proses terjadinya rangkaian listrik secara seri dan paralel. Ditambah dengan alat peraga sederhana, yang mana anak-anak langsung melakukan eksperimen sesuai dengan masalah atau materi yang diberikan kepadanya. Sedangkan refleksi jika ditinjau dari gurunya yaitu, guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih model serta media pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna yang berdampak pada pemahaman siswa lebih meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Dianti dari SDN 004 Sukan Tengah, Kabupaten Berau. Saya adalah mahasiswi PPG Daljab kategori 1 Universitas Mula Warman. Pada kali ini saya telah menyelesaikan aksi PPL 2 saya di SDN 004 Sukan Tengah. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3 dalam muatan MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA. Kami masih menggunakan kurikulum 2013. Baiklah, silahkan simak videonya berikut ini. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, sudah sarapan? Sudah. Oke. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doa ya Dewi. Silahkan Dewi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Akan mengabsen dulu ya. Aurelia, angkat tangan nak. Oke, Debrito. Ada yang belum ibu absen?
Lulu, oke ya, hadir semua ya. Hari ini akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3, kurikulum 2013. Lalu kita mempelajari tentang apa? Ica dan tertutup. Iksan? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Waktu 5 menit untuk literasi. Silahkan dibaca. Tar. Siapa yang mau belajar duduk rapi? Rapi. Siapa yang mau belajar duduk rapi? Rapi. Ayo kita semua belajar bersama. Siapkan buku dan alat tulis. Siap. Sekarang Ibu mau nanya. Ini kira-kira gambar apa? Apalah Yorit gambarnya? Lampu. Nah, siapa di sini yang sering menyalakan dan mematikan lampu? Semua? Dewi? Lampu, kabel, dan saklar. Kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ibu ngasih lihat bagaimana cara matikan dan nyalakan listrik. Kemudian kok ada gambar listrik, baterai, kabel. Tujuan kita hari ini belajar ya, yang pertama kalian nanti akan membaca teks ya nak ya, membaca teks eksplanasi di mana kalian bisa menyebutkan informasi penting dari teks tersebut. Setelah itu kalian akan mempresentasikan, menulis hasil diskusinya di apa? Di daun ya. Di daun ini kalian akan menulis jawaban yang ada di LKPD, kemudian nanti kalian akan menempelkan papan tulis. Kemudian kalian akan mengetahui rangkaian listrik seri dan paralel. Ini gambar apa yang pertama, Nana? Nih, Cinta? Gempa bumi. Yorit? Mesin ketik, lampu ya. Aku tanya, kenapa ini semua terjadi? Ini nanti adalah kita akan mempelajari teks eksplanasi. Jadi dari gambar ini tadi kita bisa mengetahui bahwa teks eksplanasi itu adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Kemudian, nah nanti di LKPD ini nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi yaitu dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa akan membagikan kalian kelompok ya, dan kalian bisa mengerjakan di LKPD ini. Oke, silahkan pembagian kelompoknya. Yang pertama ya, Dewi, Lulu, Partini, Ivana. Kedua Ica, Aurel, Domi, Yufan. Yang ketiga Yorit, Cinta, Iksan, dan Rumanda. Silakan. Yang ini dijawab dulu ya. Soal yang nomor ini soalnya ya, bacaannya. Ini soalnya yang nomor 2. Kalian jawab, kalian taruh di daun ini. Soal nomor 3, kalian jawab, kemudian kalian jawabannya ditaruh di sini ya. Ini nomor 4, kalian nomor 4, oke? Ya, jadi jawabannya di sini. Ya, jawabannya taruh di sini, kemudian bacaannya di sini. Sambil diskusi ya, berbicara diskusi sambil tanya jawab ya.
kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditempel. Oke. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yang berprofesi sebagai pembuat surat. Oke. Kenalkan, nama saya Sofia Cynthia Bella. Di samping saya ada Ruanda, Yoli, dan Iksan. Apa manfaat mesin cetak hingga saat ini? Menghasilkan banyak surat dalam waktu yang singkat. Semua bisa mencetak dalam waktu yang singkat, bisa menulis ratusan bentuk huruf. Terbalik ya. Nah, oke. Kita relaksasi dulu ya sebelum pelajaran IPA. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk semangat. Mama. Ngat. Semangat. Kita masuk ke pelajaran IPA ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan rangkaian listrik seri dan paralel menggunakan aplikasi PET. Ya, baterai, kabel. Gabung lagi ke atas ya. Ibu kasih ke atas. Kita tarik ke bawah ya. Kemudian Ibu kasih apa ini? Oke, Ibu kasih saklar. Ibu kasih nyala. Saklarnya Ibu nyalakan. Ibu tutup. Lampu enggak? Nyala enggak lampunya ini? Lampunya ini nyala enggak? Ya, warna kuning ini adalah lampunya sedang menyala ya. Coba kalau saklarnya Ibu buka. Nyala enggak lampunya? Mati kan? Nah, kan kalian praktek menjawab semua soal yang ada di LKPD. Ibu sudah menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Pegang, nyalakan. Nah, nyala enggak? Nyala enggak? Nah, nyala enggak? Ya, ini nyala terang kan? Yang ini apa? Redup. Ya. Kemudian kita nyalakan semua. Nyala enggak? Nyala tapi yang ini. Ya, tapi ini apa? Sama seperti contoh Ibu tadi kan? Apa? Muram. Redup. Mana yang L1 sudah tahu ya? Ini L1, L2, L3, L4. Sama didiskusikan, ayo. Ini juga sama-sama nah didiskusikan berdua. Nah, jawabannya baru nanti dirembukan ya. Silakan jawabannya. Nanti siapa yang ingin presentasi termasuk juga melakukan. Misalnya tadi ini apa namanya? Ini apa gitu ya. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana jika lampu A padam yang terjadi pada lampu B dan C? Lampu B dan C akan mati juga. Kemudian yang dipadamkan lampu apa? Yang dipadamkan lampu. Oke, berarti yang lainnya menyala. Misalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini namanya apa? Disebutkan. Itu namanya apa tadi? Yang hitam? Itu Namanya sakral. warna apa? Warnanya hitam. Ya, silakan itu apa? Ini lampu. Ini kabel. Dan yang ini baterai. Oke. Ini kami akan mempraktikkan hasil diskusi kami. Menurut pendapatmu, yang akan terjadi pada lampu-lampu lainnya jika lampu L1 padam adalah? Nyala dulu, baru disambung arus listriknya. Lampu L1 padam, dipadamkan. Maka yang terjadi? Lampu lainnya tidak ikut padam. Oke, betul enggak? Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Nah, kerjakan masing-masing.
kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang apa? Teks. Tentang kalimat apa? Kalimat sama apa? Sama pelajaran apa lagi tadi hari ini? Tentang apa? Tentang listrik apa? Rangkaian apa? Oke, tentang rangkaian paralel dan seri ya. Jadi hari ini pembelajaran kita hari ini tadi tentang teks eksplanasi kata tanya 5W1H, dan kita juga mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel yang kalian lakukan menggunakan alat peraga sederhana, dan Ibu menjelaskan menggunakan aplikasi PET. Oke, silahkan kalian isi sesuai dengan yang kalian rasakan. Waktu kita sudah habis. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita masuk pelajaran IPS dan PKN. Jangan lupa di rumah untuk membaca dulu pelajaran IPS dan PKN. Sudah siap? Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, bertepuk jari 5, bertepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Berikut ini adalah video respon dari para guru dan siswa yang terlibat aksi dalam PPL 2 ini. Silahkan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Agus Salim, salah satu guru SDN 004 Sukan Tengah. Saya adalah teman dari Ibu Eka Dianti. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengomentari pembelajaran atau proses pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu Eka. Menurut saya proses pembelajaran tersebut sangat bagus sekali, terutama bagi saya pribadi bisa menjadikan referensi untuk mengajar khususnya, karena menurut saya apa yang telah dilakukan Ibu Eka adalah salah satu cara yang sangat bagus bagi guru dalam mengajar, karena Ibu Eka bisa menggunakan atau memadukan teknologi dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga anak-anak sangat antusias dan materi yang diberikan jadi mudah untuk dipahami. Dan yang berikutnya adalah mungkin manfaatnya bagi siswa-siswa, karena apa yang telah dilakukan oleh Ibu Eka adalah pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, sehingga pembelajaran bisa disampaikan dengan baik, dengan mudah. Anak-anak juga menjadi senang ketika melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Partini. Saya kelas 6. Saya sekolah di SDN 004 Sukan Tengah. Seru karena pelajarannya bisa berkelompok dan pelajarannya lebih mudah. Supaya bisa mengenal tentang listrik lebih mudah karena menggunakan alat peraga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Cynthia Bella. Saya kelas 6. Saya berada di SDN 004 Sukan Tengah. Pembelajarannya seru dan kami bisa mengerjakannya secara berkelompok, dan kami juga bisa mengetahui tentang rangkaian listrik, antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dan komponen-komponennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan respon
terhadap proses praktek pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kami, Ibu Eka. Tapi sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Fathul Mubarak, guru kelas 4 SD 004 Sukan Tengah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan review atau respon terhadap praktek yang telah dilakukan oleh Ibu Eka Dianti di kelas pada kegiatan PPL PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman. Pada proses praktik pembelajaran saya melihat proses pembelajarannya sangat menarik, inovatif, sesuai dengan acuan proses pembelajaran yang sangat dituntut pada abad ini, yaitu abad 21, yaitu memadukan konten materi dengan teknologi, di mana kita bisa melihat anak-anak sangat tertarik, sangat antusias, aktif di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Seperti kita bisa melihat Ibu Eka menggunakan proses pembelajaran itu model pembelajaran problem based learning, di mana siswa diberikan masalah untuk dijadikan amati proses pembahasan tersebut. Selanjutnya Bu Eka juga menggunakan laboratorium virtual, tadi menggunakan kalau tidak salah aplikasi PET untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Dan Ibu Eka juga tadi menggunakan alat peraga, tadi sudah menggunakan aplikasi masih ibaratnya virtual maya. Nah, ini langsung nyata dengan menggunakan alat peraga yang telah beliau kreasikan sendiri, buat sendiri, dan itu saya apresiasi untuk Bu Eka, sangat bagus sekali. Itu membuat siswa bisa memahami secara langsung apa yang dipelajari. Kalau tidak salah tadi rangkaian listrik. Jadi mereka sangat paham dengan penggunaan rangkaian yang telah diberikan, ya. Selanjutnya tadi Bu Eka juga agar suasananya tidak terlalu kaku di dalam kelas, Bu Eka memberikan berbagai macam teknik ice breaking untuk memecah kekakuan atau kesunyian dari kelas. Jadi siswa-siswa sangat antusias sekali terhadap proses pembelajaran tersebut. Jadi intinya setelah beliau menggunakan model pembelajaran PBL, alat peraga, virtual laboratorium, ice breaking, sehingga apa yang ingin dicapai pada proses pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Terlihat dari hasil evaluasi sangat banyak siswa-siswa tuntas terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Mungkin sekian dari kami, itu yang bisa kami sampaikan atas respon hasil proses pembelajaran yang telah Ibu Eka lakukan. Terus semangat Ibu Eka, berkarya terus. Semoga apa yang Ibu Eka bisa bermanfaat, terutama buat kami, menjadikan referensi buat kami untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video best practice saya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.